Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Haji Tirta Wijaya dari kelas Ilmu Komputer Pagi kelas A. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking. Nah, lewat presentasi ini saya akan menjelaskan 5 tahap utama dalam design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Tujuannya supaya kita bisa memahami bagaimana desainer menciptakan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, langsung aja ke pertama-tama, apa itu design thinking? Sederhananya, design thinking adalah sebuah metode atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan berfokus pada manusia, atau yang sering disebut human-centered design. Artinya dalam proses desain kita tidak hanya berpikir soal tampilan visual, tapi benar-benar berusaha memahami siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana perasaan mereka saat menggunakan produk kita. Prosesnya terdiri dari 5 tahap: empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan yang menarik, proses ini bersifat fleksibel, bisa diulang sampai kita menemukan solusi yang terbaik. Nah, yang pertama yaitu ada empathize atau berempati. Nah, di tahap ini kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia pengguna. Kita ingin benar-benar memahami apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, dan masalah apa yang sebenarnya mereka hadapi. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan observasi, wawancara, atau bahkan ikut mengalami situasi yang sama seperti pengguna. Misalnya kalau kita sedang mendesain aplikasi transportasi, kita bisa ikut mencoba pengalaman pengguna dari awal sampai akhir. Memesan kendaraan, menunggu, hingga membayar. Dari tahap ini kita akan menemukan banyak insight yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Nah, sekarang yaitu yang tahap berikutnya yaitu define atau merumuskan masalah. Setelah kita memahami pengguna dari tahap empathize, sekarang kita mengumpulkan semua data dan temuan yang kita peroleh, lalu kita analisis untuk menemukan inti permasalahannya. Tapi ini penting banget karena kalau masalahnya tidak jelas, solusinya pun tidak akan dapat. Contohnya dari hasil observasi, kita menemukan bahwa pengguna sering kesulitan menemukan fitur tertentu karena tampilan aplikasi yang membingungkan. Maka kita bisa merumuskan masalahnya seperti bagaimana cara membantu pengguna menemukan fitur dengan lebih cepat dan mudah. Dari sinilah arah solusi kita akan terbentuk. Selanjutnya ada ideate. Nah, ideate yaitu yang menghasilkan ide. Setelah kita tahu masalah utamanya, saatnya berpikir kreatif untuk mencari solusinya. Di tahap ini, kita tidak perlu membatasi diri. Semua ide sekecil apapun layak untuk dipertimbangkan. Kita bisa melakukan brainstorming bersama tim untuk menemukan ide-ide baru dan inovatif. Misalnya, jika pengguna kesulitan mencari fitur, mungkin kita bisa menambahkan fitur pencarian cepat atau menyederhanakan menu agar lebih mudah diakses. Yang penting di tahap ini adalah berpikir terbuka, berani berimajinasi, dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya ada prototype. Di tahap ini, ide-ide yang sudah kita pilih mulai diwujudkan menjadi bentuk nyata. Kita bisa membuat wireframe, mockup, atau rancangan awal yang menunjukkan bagaimana ide tersebut akan bekerja. Prototype ini tidak harus sempurna, tujuannya hanya untuk memperlihatkan konsep yang bisa diuji. Misalnya kita bisa membuat tampilan halaman utama aplikasi di Figma, lengkap dengan fitur pencarian baru yang sudah kita rancang. Dengan prototipe ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana ide kita bisa diimplementasikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tes, yaitu menguji prototipe yang telah kita buat. Kita mengujinya langsung ke pengguna untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan desain kita. Dari sana, kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan itu ya nggak apa-apa. Justru dari umpan balik pengguna inilah kita bisa memperbaiki desain dan membuatnya lebih baik lagi. Proses ini bisa berulang karena design thinking adalah proses yang terus berkembang hingga solusi yang kita buat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu.
Nah, yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat bisa kita simpulkan bahwa design thinking bukan sekedar metode desain, tapi juga cara berpikir yang berfokus pada manusia. Kita diajak untuk berempati dengan pengguna, memahami masalah mereka, mencari solusi kreatif, lalu mengujinya untuk memastikan bahwa solusi itu benar-benar efektif. Dan pendekatan ini, desainer bisa menciptakan produk yang tidak hanya terlihat menarik, tapi juga memberikan pengalaman yang bermakna. Jadi, jangan pernah berhenti untuk berempati dan berinovasi. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.